Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dwi Maulida dengan NIM 222141062 dari kelas Mazawa 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir ayat ekonomi dengan membacakan ayat dan tafsir yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu adalah Quran Surat An-Najm ayat 38 sampai 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taziru waziratu wisra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa segala amal ibadah manusia di dunia akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, amal ibadah manusia ditimbang dan hanya memperoleh ganjaran dari amalannya sendiri. Manusia tidak berhak atas pahala perbuatan yang tidak dilakukannya. Kemudian dari ayat tersebut dapat direnungkan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu ada balasannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Seperti pepatah, apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Kemudian yang kedua yaitu ada Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal basyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqu wal yaqulu qawlan sadida. Dari Quran Surat An-Nisa tersebut dapat ditafsirkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita dan memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila telah menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar dan penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak yatim atau arwahnya. Kemudian dari surat tersebut dapat direnungkan bahwa sebagai manusia harus bertindak secara adil dan berbuat secara adil, dan harus tahu bahwa Allah itu Maha melihat segala sesuatu yang baik maupun yang buruk yang kita perbuat. Yang ketiga yaitu ada Quran Surah Yunus ayat 72 yang berbunyi Fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajri illa 'ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Pada ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa dia tidak akan meminta imbalan apa-apa kepada mereka dan tidak akan memperoleh keuntungan duniawi dan tugas dakwah itu kecuali pahala-pahala dan ganjaran dari Allah. Karena itu tidak ada ajaran bagi mereka untuk berpaling dari seruannya itu. Sekiranya mereka berpaling di peringatan-peringatan dan seruan sedikit pun, Nabi Nuh tidak dirugikan atau diusahakan. Dia diperintahkan untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi segala perintah Allah dan berserah diri padanya. Kemudian pada ayat ini dapat direnungi bahwa mengajak kita untuk hidup taat kepada Allah dan tidak mengikuti arus mayoritas. Kemudian yang terakhir yaitu ada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa
zakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Pada ayat ini dapat ditafsirkan bahwa sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka di peperangan, atau menunaikan zakat itu dapat membersihkan harta benda yang tinggal, di mana harta itu merupakan hak orang lain. Mereka adalah orang yang ditentukan sebagai penerima zakat. Menunaikan zakat akan mendapatkan suatu keberkahan. Kemudian pada ayat ini dapat direnungkan bahwa pentingnya berbagi dengan mereka yang membutuhkan dan menjalankan kewajiban agama kita. Zakat adalah cara kita menjalani empati dan kepedulian dalam Islam kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.